Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang teori permintaan yang disusun oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, Emma Kalimah Ismi Putri NIM 141. Yang kedua, Dinda Ayu Ramadhani NIM 153. Yang ketiga, Nisa Ayu Khairun Nikmah NIM 165. Dan yang keempat, Susi Rahayu NIM 178 dengan dosen pengampu Bu Nurlaili Fikriah. Selamat menyaksikan. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai fungsi permintaan pasar. Dalam ilmu ekonomi, permintaan adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode waktu dan keadaan tertentu. Dalam pembuatan keputusan manajerial, titik perhatian utamanya pada permintaan pasar yang merupakan penjumlahan dari permintaan individu. Agar dapat memahaminya, terlebih dahulu memahami sifat dari permintaan individunya. Yang pertama, faktor nilai dan cara mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Meskipun pemahaman permintaan individual bisa membantu untuk memahami dan menganalisis karakteristik permintaan secara lebih mendalam, tetapi yang dihadapi sebuah perusahaan di pasar adalah penjumlahan permintaan individual tersebut. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk, yaitu yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor atau variabel yang mempengaruhi permintaan tersebut. Dari berbagai variabel penentu permintaan digolongkan menjadi 4 variabel, yaitu yang pertama, variabel strategis, merupakan harga barang yang bersangkutan, advertensi, kualitas dan desain barang, serta saluran distribusi barang. Yang kedua, variabel konsumen, merupakan tingkat pendapatan, selera konsumen, dan harapan konsumen terhadap harga di masa yang akan datang. Yang ketiga, variabel pesaing, yang mencakup harga barang, substitusi dan barang komplementer, advertensi dan promosi barang lain, saluran distribusi barang lain, serta kualitas dan desain barang lain. Yang terakhir yaitu variabel lain, adalah kebijakan pemerintah, jumlah penduduk, dan cuaca. Jika ditulis dalam bentuk umum fungsional, fungsi permintaan bisa disajikan dengan cara berikut. Jumlah produk X yang diminta sama dengan VX sama dengan M, atau harga produk X, harga barang-barang saingan, harapan akan adanya perubahan harga, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, biaya iklan, dan lain-lain. Fungsi umum permintaan yang ditunjukkan dalam persamaan di atas menunjukkan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan. Dalam penggunaannya, untuk pembuatan keputusan manajerial, fungsi permintaan tersebut harus dibuat secara lebih eksplisit. Untuk menggambarkan variabel apa saja yang termasuk dalam model permintaan ini, misalnya menganalisis permintaan akan mobil, maka fungsi permintaannya sebagai berikut. V sama dengan A1P ditambah A2Y ditambah A3 penduduk ditambah A4C ditambah A5I. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah mobil yang diminta pada suatu tahun tertentu atau V merupakan sebuah fungsi linier dari harga mobil rata-rata atau P, pendapatan disposibel rata-rata atau Y, jumlah penduduk atau PEN, indeks tersedianya kredit atau C, dan biaya iklan atau I. Sedangkan A1, A2, A3, A4, A5 disebut sebagai parameter fungsi permintaan tersebut. Fungsi permintaan bisa ditentukan baik untuk industri secara keseluruhan maupun untuk perusahaan secara individual. Namun, variabel-variabel independen yang digunakan dalam fungsi permintaan industri agak sedikit berbeda dengan yang digunakan dalam perusahaan. Fungsi permintaan perusahaan lebih menekankan pada variabel independen yang menunjukkan perilaku para pesaing.
Selanjutnya, subbab kedua yaitu kurva permintaan. Dari fungsi permintaan maupun demand schedule akan dapat digambarkan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta dengan harga sebagai variabel independen dan jumlah barang atau jasa merupakan variabel dependen. Sebagai contoh, kita ambil dalam tabel tersebut. Tabel tersebut kurvanya juga terdapat dalam video ini yang menjelaskan hubungan antara harga dengan barang. Ada hubungan fungsional. Kurva tersebut menurun dari atas ke bawah. Slope atau kemiringan yang negatif berarti bahwa antara harga jumlah barang berjalan dengan harga arah yang berlawanan atau koefisien arah negatif. Maksudnya, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah dalam kondisi ceteris paribus. Selanjutnya kita beralih ke poin C, yaitu elastisitas. Sederhananya, elastisitas yakni mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas permintaan atau price elasticity of demand mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Ketika harga sebuah barang itu turun, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Sehingga semakin rendah harganya, semakin banyak pula benda itu akan dibeli. Elastisitas bagi produsen yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga suatu barang yang dipasarkan pada konsumen. Sedangkan elastisitas bagi konsumen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketersediaan barang dan harga yang dipasarkan oleh produsen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus untuk mencari elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau bisa disimbolkan dengan PD sama dengan delta H per delta P dikalikan dengan P per H, atau bisa juga dengan ED sama dengan prosentase dari delta H per prosentase dari delta P. Dengan keterangan delta H yaitu jumlah perubahan permintaan, delta P yaitu perubahan harga barang, P berarti harga awal, H yang berarti jumlah permintaan awal, dan ED elastisitas permintaan. Selanjutnya, jenis permintaan berdasarkan nilai elastisitas. Yang pertama, elastisitas tidak sempurna, atau bisa disimbolkan dengan ED sama dengan 0. Berarti perubahan harga tidak merubah permintaan barang. Kedua, elastisitas sempurna. Elastisitas bernilai tak terhingga, berarti produk yang sangat peka terhadap perubahan harga. Ketiga, elastisitas uniter. Elastisitas yang bernilai 1 bisa disimbolkan dengan ED sama dengan 1, yakni harga dan kuantitas barang yang diminta berubah dalam persentase yang sama dan saling mengkompensasi. Selanjutnya yang keempat, permintaan tidak elastis bisa disimbolkan dengan ED kurang dari 1, yaitu perubahan harga yang menyebabkan perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih kecil. Dan yang terakhir, permintaan elastisitas disimbolkan dengan ED lebih dari 1, merupakan perubahan harga
yang berakibat pada perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih besar. Adapun contoh kasus sebagai berikut. Pada saat harga Rp400, jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian, harga turun menjadi Rp360. Jumlah barang yang diminta 60 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Cara yang pertama yaitu menggunakan ED sama dengan delta Hi per delta P dikalikan dengan P per Hi sama dengan 30 per 40 dikalikan dengan 400 per 30 sama dengan 400 per 40. Hasilnya 10. ED berarti elastis. Atau bisa juga dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu ED sama dengan prosentase dari delta Hi dibagi prosentase dari delta P. Cara awalnya kita mencari prosentase dari masing-masing delta Hi dan P. Prosentase dari delta Hi sama dengan 30 per 30 dikalikan 100% sama dengan 100%. Selanjutnya, prosentase dari delta P sama dengan 40 per 400 dikalikan dengan 100% sama dengan 10%. Kemudian kita menghitung ED-nya. ED sama dengan 100% per 10% menghasilkan 10%. Berarti ED lebih dari 1 sama dengan elastis. Elastisitas harga. Elastisitas harga yaitu elastisitas yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah produk yang diminta terhadap perubahan harga ceteris paribus. Faktor penentu harga permintaan itu meliputi yang pertama, ketersediaan jumlah barang pengganti. 2. Jumlah konsumen atau tinggi rendahnya kebutuhan akan suatu barang. 3. Jenis barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jangka waktu terhadap persediaan suatu barang yang dipengaruhi oleh perubahan harga atau waktu pemakaian barang tersebut. Yang terakhir, kemampuan konsumen untuk mengimpor suatu barang. Nah, dengan menggunakan rumus elastisitas titik, elastisitas harga ini bisa diperoleh dengan cara EP sama dengan turunan parsial dari Hi per turunan parsial dari P dikali P per Hi, di mana P dan Hi itu adalah harga dan kuantitas pada sebuah titik dalam kurva permintaan. Nah, kita akan memberikan sebuah contoh mengenai konsep elastisitas harga atau titik ini yang dilukiskan dengan mengacu pada persamaan 5.2 yang digunakan untuk melukiskan kurva permintaan D1 pada gambar 5.2 di bawah ini. Hitunglah EP pada dua titik kurva permintaan tersebut. Jika P1 sama dengan 9 juta dan V1 sama dengan 8.504.500 rupiah. 2. Jika P2 sama dengan 9.500.000 rupiah dan V2 7.004.500 rupiah, maka
EP1 sama dengan min 3 dikali 9 juta per 8.504.500 rupiah sama dengan min 3,17. EP2 sama dengan min 3 dikali 9.500.000 rupiah per 7.004.500 rupiah sama dengan min 4,07. Jadi, pada kurva permintaan D1 dapat diketahui 1% kenaikan harga dari 9 juta mengakibatkan penurunan kuantitas yang diminta sebesar 3,17%. Tetapi pada tingkat harga 9,5 juta, 1% kenaikan harga akan mengakibatkan penurunan kuantitas yang diminta sebesar 4,07%. Jadi, dengan contoh ini menunjukkan bahwa elastisitas harga itu dapat berubah-ubah sepanjang sebuah kurva permintaan, di mana nilai absolut EP tersebut meningkat pada tingkat harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah. Sedangkan dengan menggunakan rumus elastisitas busur, persamaan untuk elastisitas harga menjadi elastisitas harga atau busur EP sama dengan H2 min H1 per H2 plus H1 dibagi P2 min P1 per P2 plus P1 sehingga dapat dinyatakan menjadi EP sama dengan H2 min H1 per P2 min P1 dikali P2 plus P1 per H2 plus H1. Misalnya, elastisitas harga rata-rata dari 9 juta menjadi 9,5 juta adalah sebagai berikut. EP sama dengan 7.004.500 rupiah min 8.504.500 rupiah per 9.500.000 min 9 juta dikali 9.500.000 plus 9 juta per 7.004.500 rupiah ditambah 8.504.500 rupiah. EP sama dengan min 1.500.000 rupiah per 500.000 rupiah dikali 18.500.000 rupiah per 15.509.000 rupiah sama dengan EP min 3,58. Jadi, secara rata-rata 1% perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta sebesar 3,58% pada tingkat harga antara 9 juta sampai dengan 9,5 juta. Subbab yang terakhir yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan elastisitas yang menunjukkan tingkat kepekaan dari perubahan jumlah barang yang diminta dengan perubahan pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jumlah konsumen, tingkat kebutuhan, ketersediaan jumlah barang,
dan yang terakhir, perilaku konsumen. Mengenai rumus perhitungan elastisitas pendapatan, itu dapat dinyatakan sebagai berikut. EY sama dengan delta H per H dibagi delta Y per Y. Selanjutnya, dapat dituliskan menjadi EY sama dengan delta H per delta Y dibagi Y per H. Kemudian kita akan memberikan sebuah contoh kasus soal mengenai perhitungan elastisitas pendapatan. Pendapatan real masyarakat pada bulan Maret tahun 2008 sebesar Rp1.000.000. Kemudian naik menjadi rata-rata 1.200.000 pada bulan Juni dengan tahun yang sama, atau naik rata-rata 20% selama triwulan terakhir. Sedangkan harga beberapa komoditi yang diamati itu tidak mengalami perubahan atau konstan. Informasi permintaan demand terhadap beberapa komoditi sebelum dan sesudah kenaikan pendapatan itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Baik, yang pertama kita akan mencari elastisitas pendapatan permintaan pada barang A. Langkah awal yaitu kita mencari perubahan pendapatan atau delta Y. Delta Y sama dengan Y2 min Y1 sama dengan 1.200.000 min 1 juta sama dengan Rp200.000. Langkah kedua, kita mencari perubahan permintaan barang A atau delta XA. Delta XA sama dengan XA2 min XA1 sama dengan 20 min 20 sama dengan 0. Jadi, EY barang A sama dengan delta X per X dibagi delta Y per Y sama dengan 0 per 20 dibagi 200.000 per 1 juta rupiah. Jadi, EY barang A itu sama dengan 0. Selanjutnya, elastisitas pendapatan permintaan barang B dengan memasukkan rumus yang sama dapat diperoleh EY barang B sama dengan delta X per X dibagi delta Y per Y sama dengan 3 per 25 dibagi 200.000 per 1 juta. EY barang B sama dengan 0,6. Kemudian, elastisitas pendapatan permintaan barang C dengan memasukkan rumus yang sama dapat diperoleh 15 per 10 dibagi 200.000 per 1 juta. EY barang C sebesar 7,5. Kemudian, elastisitas pendapatan pada permintaan barang D dengan memasukkan rumus yang sama dapat diperoleh EY barang D sebesar min 10 per 30 dibagi 200.000 per 1 juta sama dengan EY barang D min 3,33. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.